Pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sebagai bentuk respon terhadap jumlah kasus penularan COVID-19 yang terus meningkat dan munculnya varian baru. PPKM difokuskan di Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Dalam upaya penyelamatan atas kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan program jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Pada tahun 2020, salah satu program jaring pengamanan sosial adalah bantuan sosial tunai atau BST. Di PPKM darurat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan BST yang akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia sebanyak 10 juta KPM. Seperti apa dan bagaimana penyaluran BST di PPKM darurat ini? Berikut telah hadir di Pos Corner kali ini Bapak Charles Tirtaurus, Direktur Bisnis Jaringan dan Lain Keuangan. Salam sehat Pak Charles. Sehat. Pak Charles, pemerintah menetapkan PPKM darurat. Pemerintah juga memberikan program jaring pengaman sosial untuk dilanjutkan kembali periode Mei dan Juli. Nah, dari PT Pos sendiri seperti apa sih Pak penyaluran di tengah PPKM darurat ini Pak? Baik, jadi upaya pemerintah ini pastikan ditujukan untuk masyarakat yang terkena dampak yang kembali meninggi di Indonesia ya. Nah, PT Pos selaku perusahaan BUMN yang telah melakukan BST tahun lalu dan tahun ini juga tentunya juga punya kewajiban untuk melaksanakan ini. Tapi di tengah PPKM memang ada hal yang berbeda. Jadi kalau yang sangat utama berbeda, kita sekarang mengutamakan pengantaran langsung ke rumah-rumah KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi mereka kita antar, terutama yang tidak bisa bergerak, ya, yang juga sudah senior. Dan selebihnya kita membatasi sekali mengikuti aturan pemerintah di mana tidak boleh banyak kerumunan dalam hal berkoordinasi dengan aparat setempat seperti RT, RW. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap berkoordinasi terus dengan Dinas Kesehatan, dengan Satgas COVID, dan juga dengan pihak keamanan. Ini yang kita lakukan dan kita sudah melaksanakan ini sejak hari Kamis, ya, tanggal 14 yang lalu, tanggal 15 yang lalu. Jadi masih yang lalu. Jadi ini sudah kita jalankan dan sampai saat ini kami melihat itu masih berjalan dengan baik dan lancar, gitu. Masih mengikuti prokes yang ada. Pak, berarti memang di PPKM darurat ini proses penyaluran BST-nya itu sendiri memang ada perlakuan khusus karena mengingat tingginya angka COVID di Indonesia. Nah, di hari ini juga memang seluruh kantor Pos Indonesia menyalurkan BST. Seperti apa Pak? Dari masalah pendataan, penyaluran itu sendiri, mengingat memang keterbatasan orang untuk bisa menerima bantuan sosial tunai ini Pak. Baik, jadi kalau memang hari ini kita sudah mulai di seluruh wilayah Indonesia, kecuali mungkin daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang datanya masih kami tunggu dari Kementerian Sosial. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam keterusan PKM, itu tadi, karena masyarakat memang dilarang terbatas bergerak, kami yang bergerak. Dan kami bergerak, ini kami menambah tenaga kami, tenaga pengantar kita tambah, lalu protokol tetap kita perketat, dan seluruh karyawan kita yang melakukan pengantaran itu kita vaksin. Jadi mereka sudah divaksin baru boleh kita melakukan pengantaran. Dan kemudian juga model yang dulu kita lakukan dengan komunitas dalam jumlah besar, bisa sampai 100-200, sekarang tidak kita lakukan. Kita dalam komunitas yang lebih kecil, yaitu 10-20 orang, tapi itu dengan menetapkan benar prokesnya, sehingga memang menjadi konsekuensi dari PT Pos menambah jumlah tenaga yang lebih banyak dan titik komunitas yang lebih banyak. Itu adalah konsekuensi dan kita jalankan itu. Karena bagaimanapun kita tidak boleh lengah terhadap dampak COVID ini dan terhadap tentunya prokes yang sudah digariskan pemerintah. Pak, target kan masih tetap di 10 juta KPM Pak. Betul. Tapi pendataan juga saat ini memang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, seperti apa dengan pengupdatean data yang dilakukan dari Kementerian Sosial, tapi penyaluran BST ini tetap berjalan Pak? Jadi kita punya kesepakatan dengan Kementerian Sosial. Jadi setiap minggu, setiap hari, setiap ada data yang katakanlah sudah tidak valid dengan berbagai kriteria, kita kembalikan data itu ke Kementerian Sosial. Dan kami selalu diupdate setiap minggunya. Dan sekarang data DTKS dari Kementerian Sosial itu setiap sebulan sekali berubah. Karena memang ada pergeseran dan ada juga yang penambahan maupun pengurangan. Jadi memang kita lakukan itu secara rutin dengan Kemensos untuk melakukan perubahan datanya. Kondisi wilayah-wilayah daerah timur itu kan juga butuh perlakuan khusus Pak, melihat juga kondisi geografis yang cukup sulit. Nah,
apakah target penyaluran BST untuk wilayah-wilayah timur atau wilayah kepulauan itu juga menjadi poin dari PT Pos Indonesia juga Pak untuk menyalurkan BST ini? Ya, jadi gini, ketersebaran masyarakat kita kan sangat luas ya. Dan ini sebenarnya didukung oleh keberadaan PT Pos yang memang masuk sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan di daerah kita. Jadi hampir seluruh kecamatan itu memiliki kantor pos gitu ya. Jadi itu juga yang membuat mungkin pemerintah meminta PT Pos untuk menyalurkan ini kembali karena mengingat histori kita bisa mencapai 97% tahun lalu dan juga dengan keberadaan pengalaman yang ada dan jaringan yang luas. Ini yang menjadi hal. Misalnya di Puncak Wamena, yang ada PT Pos di sana, kantor pos. Jadi mau tidak mau ya sebagai bagian dari pemerintah kita akan menjalankan program ini tentunya dengan senang hati, dengan keikhlasan gitu ya. Karena kita bisa saling bahu-membahu, saling membantu dengan semua masyarakat pada kondisi Covid sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak Charles, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Charles, Direktur Bisnis Jaringan dan Lain Keuangan PT Pos Indonesia. Demikian Pos Corner kali ini, sampai jumpa di Pos Corner berikutnya. Terima kasih ya Pak.